gue salah satu orang pertama di Indonesia yang memakai DAW di PC. Oh ini pickupnya gini, oh ini gitar kayak gini. Bayangin lo yang buat gitar, tersinggung nggak lo? Daripada ganti pickup, mending ganti gitar atau banyakin gitar gitu. Tapi jadi gini, biasanya orang-orang yang udah pakai analog, dia nggak malu ngomong, gue nggak ngerti digital. Dia nggak mau, dia cuma ngomong soundnya tipis. Padahal dia nggak ngulik, dia gaptek sebenarnya intinya itu. Kan sound yang bagus bukan yang menurut gue bagus, tapi yang menurut lagunya bagus yang cocok sama si produsernya. Karena gue tahu realitanya, ada pencipta lagu top, gue nggak sebutin namanya, rumahnya masih di pinggir gang, lagunya beda sekali. Lagunya hacep parah. Banyak kan musisi yang jadi anggota DPR, nggak jadi apa-apa, tidak mewakili kita. Gimana sih? Welcome back yet to another DIMB, Discovering Indonesian Music Business. Dan today aku kedatangan seorang bintang tamu yang udahlah, ini dia DIMB with Denny Casmala. Telat Oh gitu ya. parah, telat om. Tadi geser. Tapi geser, bisa diedit, udah tenang. Om Dencas, apa kabar? Baik-baik V. Siap. Aduh, tadi kita lama ngobrol di depan tadi. Ya, sama premannya Sumberia. Iya bener. Sama Pak Andre, waduh ternyata Apa-apa. banyak banget ilmunya. Fun banget menyenangkan. Yalah, dia senior di atas saya lah. Iya. Gue suruh ngapain sih nih V? Nah itu dia. Jadi Kairos tuh distributor by the way yang bawa mic ini, yang bawa Focusrite ya kalau kamu belum tahu, dan banyak produk-produk lain. Itu punya program ini Pak sekarang. Program dan abis main boleh bawa pulang mikrofonnya. Semoga. Pasti meledak. Pasti meledak. jualan. Iya. Karena di Phantomnya lebih dari 48 volt. Ya benar. Pasti meledak. Aduh. 96 dong 48. Random. Gitu. Jadi Oke. sebuah podcast yang apa ya? Konsepnya sih pengennya ngebahas Indonesian Music Business, tapi karena mereka pilih hostnya Ave, ya udah. Iya. Kita ngomongin skill. Sound. Kita ngomongin Vespa aja om mending. Ya kan? Jangan. Ini tuh harusnya udah Kopai aja, nggak usah ganti-ganti dari MB Kairos. Anda melakukan sebuah kesalahan. Siap. Udah lah, kita bahas sedikit lah om. Siap. Kita tuh pertama berjumpa tuh waktu New X bukan ya? Ya. Itu pertama ketemu ya? 2 tahun lalu ya. Iya. Waktu itu masih pakai hijab gua. Iya benar. Aku juga waktu itu belum operasi om. Sama langsung. Koleksi gitar ada berapa om sekarang hari ini? Kurang lebih hampir 60 lah. Jing, 60. Ya. Itu setelah beberapa tahun lalu om pernah jual 60 gitar di waktu yang hampir bersamaan kan? Oh beda, dulu kan jual 2009 habis buat beli rumah. Nah itu habis tuh literally habis. Tinggal satu. Dari Tinggal berapa? Dari 60-an kurang lebih. 60 lebih sebenarnya kalau sama akustik ya. Bisa satu, setelah itu bekerja sama dengan Yamaha. Nyebutin brand gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kayak 15 tahun Yamaha udah selesai. Tapi masa 15 tahun itu gue ngumpulin gitar-gitar yang gak pernah gue pakai sebenarnya. 15 tahun? Ya. Sama Yamaha? Ya hampir 15 lah, 15 lebih dikit. Damn. Om, apa formulanya bisa bekerja sama awet 15 tahun? Daripada gak ada yang endorse, gue endorse aja. Enggak sih, kalau menurut gue endorse itu artinya kan trust ya, orang percaya. Iya. Kalau apa ya, gue selalu memposisikan bahwa gue butuh orang itu, gue butuh gitar itu. Brand menurut gue adalah sebuah tanggung jawab. Bagaimana ketika kita dipercaya sama sebuah brand, ya komitmen aja tuh. Itu barang yang kita pakai gitu, bukan barang yang jelek, barang yang bagus gitu. Wow, berarti ya bisa dipercaya 15 tahun oleh sebuah brand itu something sih. Ya. Keren om. Oh, aku harus banyak diajarin sama Om Denjas. Rezeki sih, itu rezekian aja lah. Oke. Benar. Tapi aku yakin itu semua tidak hanya sebatas luck om. Aku setuju ada kayak musisi atau band atau apapun itulah, dia beruntung nih. Tapi aku rasa ini menurut Om Dencas gimana ya? Om Dencas kan aku yakin Om bekerja dengan begitu banyak musisi, begitu banyak seniman. Aku rasa luck itu hanya membawa ke sebuah titik. Nah tapi kalau kitanya
kitanya juga nggak mau maintain, kitanya terlalu cuek, kitanya asal, ya luck-nya naiknya turun, unluck-nya Iya juga iya iya. bisa terjadi dengan Mungkin cepat. hal paling dasar adalah gini, eee, di musik mungkin gue salah satu musisi yang tidak pernah punya goal gitu ya. Gue mau jadi banyak orang mau jadi terkenal atau orang mau jadi hits apa, pokoknya spesifik lah. Mhm. Gue mau jadi legend ya ada juga kayak gitu. Gue mau jadi dikenal orang secara atau spesifik gitu, mau jadi di komunitas, enggak sih. Buat gue tuh musik itu kayak belajar dan menurut gue nggak ada goalnya adalah ketika nanti suatu hari gue meninggal, orang akan tahu gue sebagai musisi gitu, I see. gitu. Dan akhirnya kayak brand masuk, apa Ya segala itu ya kan semua enak lo main secara musik, Ave nih senar dikasih, ya tinggal pakai ya. gitu, gitar dikasih, ya udah. Terus kalau lo nawar-nawar dikasih, ya kan bayangin orang punya barang bagus, kita dikasih, ya harus kita pakai gitu. Gimana kita, bagaimana kita beradaptasi dengan barang apapun. Mmm, iya. Ya lo kalau punya, apa ya, pada dasarnya kan kita semua ini udah template gitu, lo pakai gitar apa aja bunyinya sama. Jadi lo bisa beradaptasi nggak dengan gitar itu gitu. Fingertones ya? Iya iya iya. Ya itu, fingertone sama, apa ya, referensi gitu. Yes. Itu kan cuman media, gitar, eee, senar cuman media gitu. Itu hanya tools. Ujung-ujungnya kan bagaimana lo berkreasi, bagaimana lo mengkoreksi kekurangan setiap barang yang lo pakai, bukan lo membencinya gitu. Oh ini pick-up-nya gini, oh ini gitar kayak gini. Bayangin lo yang buat gitar, tersinggung nggak lo? Oh iya sih. Iya Udah juga. bikin capek-capek dia udah research bikin lagu, bikin gitar udah 20, 30 tahun atau bikin efek. Apalagi teknologi, nggak mungkin orang bikin gitar, bikin efek makin lama makin jelek. Oh iya juga ya. Pasti ilmunya kan akan Iya, saling menular lah, iya dokter turun-menurun, saling gigi juga menular. nggak makin lama makin tua makin bagus. Sama musisi, pembuat gitar pun seniman juga. Iya dia Lo making bayangin, something. lo punya gitar diganti pick-up-nya. Kan mikir, aduh kok gue udah bikin enak-enak. Jadi justru menurut gua daripada ganti pick-up mending ganti gitar atau banyakin gitar Bener, gitu. bener Om. Ya kan? Bener. Sayang amat gitu. Bener daripada upgrade gitar mending beli aja gitar baru lagi ya? Iya gitu, atau cari yang misalnya dapat gitar yang harganya mahal di-endorse gitu. Mmm. Jangan yang murah nggak lo pakai, kita nggak pernah tahu. Yang murah itu kan murah harganya, tapi kan sound-nya kan tahu sendiri kan. Kadang Iya. zaman sekarang gitar murah sound-nya bagus-bagus. Paling playability bisa diakalin gitu kan. Ya playability bisa di-adjust dikit-dikit lah. Heeh, efek. Efek murah, efek mahal. Bedanya apa? Ujung-ujungnya kita juga tesnya make segala macam. Iya. Kan efek mahal cuman dia biasanya inputnya lebih banyak atau fasilitasnya lebih bagus, lebih banyak opsi buat ini buat itu, pedalnya bisa ini bisa itu doang bedanya gitu. Ujung-ujungnya kan kuping juga. Sama ada jobnya apa kagak. Ya itu penting sih. Percuma gitarnya, puluhan, ratusan tapi jobnya Gak ada juga. nggak ada. Ya kan kita gitar dikasih gratis, nggak usah mikirin gitar lagi Iya gitu. bener. Karena mindset dari awalnya musik adalah sebuah pelajaran tadi ya, sebuah Iya, sarana musik tuh belajar. ya experience lah gitu. Heeh. Kan Oh I see. dapat barang baru coba, seneng kan ada mainan baru, ada efek baru nyoba, jadi ngulik sound lagi, jadi belajar lagi. Teknologinya maju, musiknya juga maju, berpikirnya juga harus ke depan. Sama kayak ini deh, kita ngomongin perdebatan analog digital. Nggak ada habisnya kan. Kalau gua sandingkan bukan di sama-sama gitu. Itu perdebatan yang so yesterday itu. Gue sebenarnya tahu sejarahnya tuh, Kenapa jadi gini? Biasanya orang-orang yang udah pakai analog nih, dia nggak malu ngomong, gue nggak ngerti digital. Dia nggak mau, dia cuma ngomong artinya, soundnya tipis. Padahal dia nggak ngulik, dia gaptek sebenarnya intinya itu. Oh. Yang gue tahu ya, sebagian besar gitu. Iya. Atau misalnya gengsi lah gitu. Gengsi untuk mengakui. Mengakui bahwa digital. Sekarang kita ngomongin digital, semua udah digital sekarang gitu. Iya semua sih. Iya, Gojek aja udah pakai aplikasi gitu. Iya Dulu juga. orang pakai CD, MP3 download. Sekarang dengerin musik udah nggak pakai speaker gede, pakai HP. Aduh, kalau itu bener Iya juga kan? sih. Iya. Gitu. Akhirnya memang ya bisa dibilang kayak kita harus ngikutin zamannya lah ya. Orang zaman marketnya lagi menikmati semuanya di HP gitu kan. Iya, sekarang gampang ngapa-ngapain gitu. Iya. Kreatif juga unlimited sekarang. Kan itu cuma fasilitas. Yes.
alat tuh fasilitas. Oke, tapi balik lagi, aku masih penasaran. Gitar today 60 biji. Ya. Sempet dijual sampai habis sisa 1. Ya. Dari sisa 1 ke 60 lagi tuh gimana ceritanya, Om? Secepat Kan apa? ya kan 15 tahun gue bilang, 15 tahun gue nggak bisa pakai brand lain. Yamaha semua dong? Hampir semuanya Yamaha. 95%, mungkin berapa biji ya ada. Ada yang gue dikasih Yamaha, ada yang gue beli. Jadi kalau keluar negeri, gue komit belinya gitar Yamaha juga, yang nggak ada di Indonesia. Waktu itu aku lihat Om Dences sempat jual beberapa gitarnya. Yang ini lagi, nih cuman ada 1, nih cuman ada ini. Iya benar. Aduh, itu sih. Ya, kalau menurut gue itu kan, yang penting udah pernah gue pakai. Heeh. Udah gue pernah pakai rekaman, pakai live, ya jual aja. Yang penting ada fotonya sekarang. Gue pernah punya ini. Karena kalau nggak dipakai, gak bermanfaat. Mending gue jual ke orang, orang bisa pakai. Orang main gitarnya makin bagus. I see. Itu logis sih menurut gue. Om memilih, yang ini jual yang ini simpen gitu. Nah itu gimana Om? Izin istri. Ini gue salah satu yang care gitu. Kenapa dijual? Ini jangan dijual. Kamu cocok pakai ini. Kamu keren di panggung. Jadi ya bini gue tau lah dari awal kawin gue pemain gitar. Gitu. Jadi salah satu yang membuat gue semangat beli gitar, jual gitar ya salah satu istri gue. Jadi cari istri yang suka gitar. Karena gitar itu ya bisa jadi duit. Bener sih. Bener banget. Gak punya duit, jual. Jual bener. Jadi duit. Bener. Gak apa-apa. Kalau masa cewek bisa beli tas terus gak mau dijual, kita bisa beli gitar bisa dijual. Iya ya. Tuh Cip, koleksi tasmu Cip. Beli sepatu mahal-mahal cuma buat diinjak. Kalau kita kan dipakai. Jangan gitu Om, aku doyan beli sepatu soalnya Om. Beli ganti, beli efek. Iya ya. Sepatu cari endorsean aja. Soalnya aku buat jual efek tuh masih mudah lah aku pilihnya. Oke. Maksudnya kayak misalkan aku ada beberapa efek, udahlah ini nggak kepake, udahlah aku ada efek digital ya udahlah ini kejual. Tapi kalau gitar tuh buat aku agak berat gitu. Jadi kayak, aduh ini kok sayang ya gitu mau dijual. Aduh nanti dulu deh gitu. Akhirnya sampai hari ini aku belum pernah sekali pun. Karena lo masih mungkin gini V, latar belakangnya beda nih. Kalau lo kan mungkin main satu jenis musik yang nggak banyak mungkin ya gitu ya. Oh spesifik soalnya ya. Iya. Lo kan melainkan lagu yang emang cocok buat band lo. Kalau gue kan dari dulu kan ibaratnya kayak pendekar, harus siap main lagu apa aja, diminta lagu apa, gitar apa harus punya. Jadi menurut gue banyaknya gitar itu salah satunya selain gue memang dulunya orang susah, maksudnya bukan berarti sekarang gue nggak susah gitu, maksudnya gue dulu pengen banget punya gitar banyak supaya apa? Gue punya banyak opsi. Jadi sekarang gitar gue yang rumah di banyak tuh, udah tau bunyinya kayak gini, nih kayak gini. Ini kalau gue pakai gitar ini cocok buat lagu yang kayak gini. Jadi bukan berarti dalam satu lagu gue pakai gitar yang sama. Lo kan pakai gitar yang sama kan? Aku iya. Makanya lo gak bakal jual. Lo akan belum tentu dapetin lagi kan? Jangan dijual. Kecuali punya yang sama, 3 biji, 1 buat cadangan. Dan karena kebutuhan aku juga nggak sebanyak kebutuhan Om Dences. Iya, karena gue kan memainkan musik orang lain. Lagunya A, bandnya A, besok mana ini gitarnya beda-beda. Jadi memang kebutuhannya begitu. I see. Itu sebuah mindset yang baru aku tercerahkan sih. Jadi kalau kamu mau punya banyak gitar, jadilah kayak Om Dences. Dibutuhkan oleh banyak genre musik. Ya, lebih tepatnya gitu. As a profesional ya, kita dibayar. As a profesional ya benar. Karena salah satu yang membuat gue juga, gue rewind mungkin 20-30 tahun lalu. Kenapa hampir semua penyanyi atau band atau siapapun yang gue produce, apapun yang gue bantu, seneng sama gue karena apa? Gue ketiap rekaman tuh pasti bawa banyak opsi. Minimal rekaman tuh bawa 4 gitar, akustik udah pasti bawa 2. Misalnya dulu gue sebelum pakai Yamaha, gue pakai Taylor gitu ya. Taylornya bisa seri 5 sama seri 8. Akustiknya. Nah itu contoh kasar aja yang soundnya gimana dan soundnya gimana? Ya, seri 5 tuh lebih nggak ada low-nya, seri 8 ada low-nya. Jadi ketika rekaman kan misalnya akustik kita 2 track nih. Kita ngomongin track mono ya, todong doang nggak ada direct. Ya udah yang kiri rekaman pakai yang seri 5, seri 8. Jadi citra stereonya juga lebih lo ngerasain lah gitu. Iya. Atau elektrik gitar, gue udah pasti gue bawa yang Strat model atau Les Paul model. Satu lagi yang diantara itu. Jadi rekaman tuh bawa gitar 5 udah pasti. Supaya waktu ke rekaman orang milih, lu suka yang mana? Kan sound yang bagus bukan yang menurut gue bagus, tapi yang menurut lagunya bagus yang cocok sama si produsernya. Please ya, retweet tuh yang kencang tuh. Bener, sound yang bagus tuh emang akhirnya keputusan diambil yang bayar.
Atau yang punya project lah gitu masalah gitu. Bener. Gue kerja sama Dani Ahmad nih, enggak suka Den pakai yang itu deh, atau kerja sama Erin Gutawa, yang itu lebih cocok kayaknya. Oke. Nah tinggal kita adaptasi dong. Pasti ada yang, gue ntarnya nggak cocok nih. Ya udah, lo dibayar. Logikanya ada pickup, kita ngomongin strat, ada 5 switch. Oke. Masa nggak ada yang suka di antara 1 sampai 5 itu? Nah itu maksud gue. Suka buat lagu, suka buat kitanya, suka buat si yang bayar kita. Masa nggak ada yang matching sih gitu ya? Pasti ada gitu. Pasti ada. Nggak enak, tinggal EQ, efeknya dirubah, semudah itu. Efek lah. Tadi Om ngomongin efek. Koleksi efek juga nggak? Efek juga sama. Gua seneng efek modern karena semakin baru efek, pasti teknologi makin bagus. Iya, pasti. Semakin kita banyak kemudahan memilih opsi sound. Benar. Ya, lo pakai apalah gitu ya. Itulah gue sekarang lagi pakai headrush karena menurut gue headrush itu kayak pelacur, apa aja bisa dipakai. Oh, di banyak ya. Apa aja ada. Ya, Gitu. I see. Mau ini, mau direct, mau ini ada semua. I see. IR-nya bagus, malas buka IR tinggal download gitu-gitu. Berarti I see. Yang si pilihan efek Om Dencas tuh emang satu yang bisa dibilang apa ya? Bisa fit kemana-mana ya. Itu deh. Daripada gue bawa efek banyak gitu ya udah satu gitu. Gitar udah banyak. Tapi kalau main zoom yang kecil doang. Karena Efisien. ya karena gue main sama si Pusakata nih. Udah dari tahun 2018 sih. Vokalisnya paling teduh nih. Ya karena lagunya musiknya begitu, gue nggak perlu pakai efek yang macam-macam. Gue cuma perlu clean, keras, chorus, solo juga dikit, banyak dia solo gitu. Jadi buat apa efek gede-gede nggak efisien. Kecuali tiba-tiba Mas kita arah latihan lagi yuk, kita mau aransemen gini, beda efeknya boleh nggak? Boleh. Gitu. Baru cari yang lain. Ini kalau main cuma efek 1 biji, yang nonton ribuan orang. Ya, setuju. Efisien, Efisien benar. Akustik juga direct, udah. Iya. Dibawa gampang efek kecil ya, masuk tas segala. Nah. Vespa tapi masih banyak. Tinggal dikit sih, kemarin pas Covid banyak dijual juga. Dari berapa Om? 15. 17. Iya. Sekarang ada berapa? Baru Vespa lo, bannya lebih banyak lagi. Kan 2. Jadi 17 kayak 2 34. Sepasang depan belakang. Kan nggak mungkin satu. Kayak sirkus dong. Harus standing terus dong begini terus. Ada yang 3 bannya. Dulu ada bajai. Hari ini ada bajai? Masih ada bajai. Masih ada. Jadi gue beli bajai buat ya dulu nganterin anak gue nggak punya mobil ya beli bajai. Bajai yang kayak di orang narik itu. Itu berapaan Om beli? Jadi teman gue tuh dulu pengusaha bajai, kan bajai harus diganti yang patak tuh. Jualin kalau 4 juta kalau nggak salah. Ih, menarik loh. Dan gue pakai buat ini antar jemput anak sekolah gue. 2 tak. Iya 2 tak. Jadi ceritanya lucu deh. Gue jemput anak gue tuh pada malu. Nggak mau Bapaknya supir bajai ntar kelihatan tukang bajai dong gitu. Astaga. Gue jemput aja, gue pakai celana pendek, bini gue tuh inget tuh. Jadi gue jemput, pada malu. Bini anak gue nggak mau bajai, teman-temannya, ada bajai, teman-teman naik. Ya udah setelah itu naik bajai, semuanya 12 orang naik bajai. Gila naik bajai. Kan nggak jauh, dia kan waktu itu hujan, ya udah lah, nggak punya mobil naik bajai lah, beneran. Tapi bajai solusi loh kalau punya sendiri bener loh. Ya udah Pak, besok jemput lagi naik bajai ya biar teman-teman pada ikut, ya udah. Fun jadinya ya. Itu surat-suratnya gimana? Udah nggak ada surat. Kan udah nggak boleh 2 tak. Jadi buat senang-senang aja gitu. Oh berarti emang ya dipakai juga kayak dipakai ke Alfamart gitu ya. Iya gitu. Dipakai jemput tukang gitu. bajai ini. Menarik juga. Terus kalau alat recording gitu mau koleksi juga nggak? Soalnya aku pernah dengar Rekti beli UAD, ya sempat beli sound card dari Om Dencas. Ceritanya waktu itu mau sebenarnya alat gue termasuk yang pada saat itu update ya. Sebelum itu gue pakai Saming lah, gue beli ya mahal-mahal lah. Gue punya apa namanya Focusrite yang blue, gue lupa gue. Ada Isa series. Ada tuh di Kairos. Biru merah, gue wah udah. Preamp tuh kurang lebih kalau dihitung mono ya 16 kali. Ada yang stereo, ada yang 4 ya Focusrite yang merah, terus macam-macam lah, ada yang blue, terus sampai mixer analog gue punya tuh Trident gitu segala macam. Wow. Akhirnya itu pokoknya antara 2008 sampai 2019 tuh alat gue masih bagus lah. Lengkap masih analog, ya gitu. Analognya masih banyak. Satu ketika waktu itu gue mau ngajak bini gue mau ke London kan nggak punya duit.
udah jual aja Uatnya deh. Kapan lagi kan gue dapat tiket gratis ke London waktu itu. 2018 gue jual aja ke si Rekti kalau nggak salah. Iya. Habis itu, oh iya, Uat udah gue jual, analog ini buat apa ya? Oh iya ya bener Terus juga. gue mikir lagi, gue dengerin lagi rekaman gue yang 2000 tahun 97, gue mixing 2000 segala macem, sama yang Saming. Hasilnya sama ya, ujung-ujungnya kuping gue juga. Akhirnya gue memutuskan pada saat itu gue jual semua. Pas COVID pula. Pas kan? Selamat jadinya aman ya. Gue jualin, tapi untungnya dulu belinya kan belum masih murah kali ya. Maksud gue ya rugi-rugi dikit lah, tapi kan udah dipakai udah belasan tahun. Iya balik modalnya udah ratusan kali itu. Iya gitu. Akhirnya iya jadi untung tetap Itu gue bilang beli alat yang tadi kita ngobrolin di luar, beli alat yang bisa lu jual lagi. Itu dia. Itu sebuah mindset yang baru hari ini aku tercerahkan. Selain beli barang karena suka, ya harus dipikirin juga. Bisa dipakai dan bisa dijual lagi. Iya, one day ini bakal dijual lagi nggak gitu? Ya. Itu fun sih, itu menarik banget. Dan akhirnya sekarang kerja kalau misalkan kayak kemarin kita ngajain stereo lah, Om Denjas bawa pulang datanya itu semua udah dalam PC semua. Udah nggak ada apa-apa. Software semua. Akhirnya gue sejak 2009. Jadi gue tuh setiap 5 tahun biasanya bangun PC baru. Oh iya Habis masuk gue akal. beli jual segala macam, UAD segala macam. Pokoknya gue punya uang 50 juta. Gue bikin komputer yang paling mahal, yang paling bagus. Nggak cuma hardware ya, software pun gue beli original. Ya masuk akal. Wave gue beli original, terus plugin kontak gue beli original, SSL plugin segala macam gue, Eventide gue beli semua. Jadi pikir-pikir ujung-ujungnya kita lah gitu. Kitanya harus belajar meramu soalnya seperti kayak analog. Ya, Mindset analognya dibawa. dibawa lagi. Iya. Sama aja hasilnya gitu. Karena pas gue rekaman 2019, gue rekaman sama The Massive ke London, segitu banyak analog, ujung-ujungnya mereka pakai plugin juga, ya udah. Jadi gue adaptasi. Mereka tuh siapa? Orang-orang Orang di sana. tim London ya? Mereka source analog tuh cuma buat input doang. Oh kayak preamp doang? Ya, preamp doang dipakai, tapi setelah mixing ya ada yang mereka lewatin, itu ada yang enggak. Jadi tergantung lagunya juga, emang kebutuhannya butuh analog apa enggak gitu. Akhirnya kan yang menentukan soundnya bagus apa enggak yang punya project gitu. Sekarang Iya, lo iya. misalnya lo udah mixing nih, mastering seret, lo nggak liatin preamp, tiba-tiba lo pengen pakai preamp, ya tinggal beli plugin preamp, masukin insert LR, jadinya lebih Iya, warm lewat. juga gitu. Jadi safe. Kalau grup ya misalnya drum sendiri segala macam, ya lo ngerti lah pasti. Iya, lebih murah. Lebih murah, lebih cepat. Lebih murah, lebih cepet. Ya benar, Fe. Berarti dulu Om Denjas berarti workflow-nya ada lewat Saming. Iya. Berarti revisi lumayan dong. Gue untungnya gini, Saming tuh nggak pernah gue apa-apain, cuman dapat warmnya doang. Oh, settingan semua stay. Stay udah. Terkecuali ada beberapa opsi yang gue pengen agak bright, misalnya buat drum tinggal cetek gitu doang kok di channel 1-2-nya. Tapi semua basic source-nya dari si DAW gue. Drum sama bass jadi satu grup, piano satu grup, gitar satu grup, vokal satu grup, dah. Lewatin doang. Udah gitu doang. Jadi stereo. Nah, cuman jadi masalah kalau setelah di mastering harus balik lagi kan gitu. Iya. Itu yang bikin kerja 2 kali. Tapi yang udah sih biasanya gue kasih orang nih masteringnya jelek dulu aja. Terus? Oh ini udah bagus nih, ya udah gak usah diapain. Ini kurang bagus, ya udah yang bagus tinggal dipilih. Jadi gue selalu bekerja 2 kali sebenarnya. Kasih yang biasa dulu, mereka udah bagus ya udah. Buat apa ngasih yang lebih bagus malah dikomplain gitu. Wah, itu sebuah mindset yang sangat menarik. Tapi sebelum lah Om, jauh-jauh sebelum Om Denjas bekerja dengan begitu banyak artis, begitu banyak nama besar dan membantu begitu banyak nama-nama tersebut jadi besar. Ya. Om Denjas tuh berangkatnya dari mana sebenarnya? Gue tuh musisi pada umumnya sih ya pemain gue basicnya anak metal. Really? Ya dulu waktu gue SMA tuh gue mainnya Megadeth, gue mainnya Sepultura, gue mainnya Slayer. Dan kalau ngulik album kayak album Rain in Blood, gue dengerin si Slayer, terus ya Megadeth. Pokoknya berhenti di setelah Symphony of Destruction ya. Ave masih ada kesempatan berarti ini kayaknya nih. Oke, terus Om. Dan dulu gue punya band metal namanya Ketoprak. Vokalis gue tuh yang main gitar sih, namanya Kin Aulia, vokalisnya The Fly. Oke. Itu dia, gue bikin band, kita main lagu Kreator, Napalm Death. Ketoprak nama bandnya? Iya, dulu. Kalau zaman dulu di selatan itu ada Suckerhead, Jakarta Timur ada
Ketoprak itu ceritanya gitu. Kita masih muda-muda waktu Denny SMA. Ketoprak dong. Iya dulu. Beneran itu. Oke, dari sana lalu? Dari sana kan gue mesti real life kan. Real life tuh artinya gini. Main musik yang hobi sama main musik cari duit. Jadi gue jadi orang yang berbeda. Gue main regular dari dulu. Dari SMA kelas 3 udah main lagu-lagu top 40. Oh di kafe, Tapi reguleran. kalau main di sama anak SMA, band SMA gitu main lagu metal gitu. I see. Sampai tahun 96 tuh masih main lagu Limp Bizkit, terus Rage Against the Machine dengerin. Ya, cuma sambil jalan. Pada dasarnya ternyata setelah gue berpikir gue tuh suka semua musik. Emang awalnya musik tuh ya emang suka musik. Iya, titik karena ya? dari keluarga gue, bokap gue udah musisi. Oh, background keluarganya udah ada Iya. musisi. I see. Pokoknya 93 terus ya main regular sampai ketemu Ahmad Dhani. Diajak rekaman 94 95 terus kerja bareng dia. Diomongin gini, "Lo percuma lo main gitar bagus, bikin musik bagus, bikin lagu yang bagus dong." Tadi dia nggak percaya tuh. Percuma lo bikin main musik kalau making money hidup ya lo bikin lagu yang bagus. Akhirnya Berarti turning point tuh itu ya? itu 97 kalau nggak salah. 97. Gue ngerjain Reza album yang pertama, situ dia ngasih tahu harus bikin lagu karena lagu itu ngebuat lo bisa ngerjain yang lain. Ya setelah itu ya belajar dari main gitar di kafe terus main di studio. Wah itu sehari bisa 3 kali rekaman tuh pindah-pindah. Oh, karena jadi dikenalnya gitaris session studio. Tapi jadi siang tuh session, malam main regular gitu. Yang membawa ke dunia session tuh berarti Ahmad Dhani? Ahmad Dhani pertama kali 95 kalau nggak salah. Ketemu di kafe? Iya, dia waktu itu lihat gue main, Mhm. ke rumahku dong main. Waktu itu dia masih ngontrak di Pondok Indah. Kasih dengar lagu-lagunya dia. Ternyata dia sukanya jazz juga. Gue belajarnya jazz tapi nggak pernah main jazz. Gue belajar harmoni, tapi spiritnya metal, jiwanya nggak swing. Iya. Dan gue Iya. penggemar Ingwi pada saat itu. Waduh, iya. Ya lo ngerti lah gitu. Terus ya udah intinya gue mencoba segala macam yang belum pernah gue bisa, gue pelajarin musik aransemen, gitar sound segala macam. Gue hobi juga ngulik. Gue hobi belanja sebenarnya pas itu. Masih muda, punya duit. Ya gue nggak takut berinvestasi beli alat itu, gue bilang. Iya. I see. Sampai tahun 99, 98 lah. Pas kerusuhan itu gue sempat berhenti main gitar. Bukan Oke. berhenti maksudnya gue nggak banyak main gitar, lebih banyak ke belajar komputer. Maksudnya Install komputer, hardware, software, terus DAW awal-awal dulu. Jadi gue salah satu orang pertama di Indonesia yang memakai DAW di PC ya. Oh. Lu ada almarhum Andi Ayunir sama Indra Ki. Indra, iya. Nah itu legend lah gitu. Tapi gue di PC waktu itu. Gue salah satu musisi di Jakarta, mungkin di Indonesia yang pertama kali pakai DAW, pakai PC, yang nginstalin hampir semua musisi di Jakarta. Anak-anak Dewa, anak-anak ada band. Iya. Udah lu pakai ini aja deh, lu pakai ini, lu cuma punya duit berapa, tinggal beli sound card, PC modal 10 juta, 15 juta, lu punya sound card, lu bisa rekaman. I see. Gitu. Oh, yang meracun DAW Om Dencas. Iya, gua pertama kali. Ini DAW-nya apa? Pro Tool waktu itu? Enggak, dulu masih pakai Cakewalk. Oh, Cakewalk. sama Oh my Cubase god. 1. Oh my god, legend. Gua Iya. pertama kali ketemu Chandrakom, Heeh. itu dia masih belum jualan sound card, masih jualan itu palm top. Jadi kayak alat kalkulator gitu, kayak inilah. Apa sih, komputer saku lah zaman dulu. Dia masih jualan itu. PDA gitu. PDA. Iya. Gue ke toko komputer, gue istirahat karena gue mau bikin itu kan, mau bikin komputer musik. Sebelahnya ada toko namanya Chandrakom. Dia masih jualan komputer. Kom itu komputer berarti ya? Oh. Cari apa mas? Ini nih. Oh emang ada sound card ya? Saya ada ini Sound Blaster. Itu buat game, gue bilang. Terus gue ketemu Chandra. Chan, lo kenapa gak masukin ini sound card, namanya ini Gadget Lab dulu. Itu dari Amerika tapi terkenal di Inggris. Gue beli Gadget Lab 3 biji waktu itu. Jadi bisa 24 input. Itu 98. Gue udah punya 24 input analog ya. Iya. Setelah itu dia kasih tahu, Den ada namanya Motu, bagus nggak? Gue cek Mark of Unicorn, ya udah beli itu. Dia masukin, ya gue di endorse. Masukin 1, dia masukin 20, 30, terus masuklah Cubase Nuendo itu. Itu baru bau. Gua pertama kali endorse Cubase di Indonesia, Nuendo ya gue. Tahun 2000. 2000 di endorse DAW. Ya, pada saat itu. Damn.
Iya iya iya. Zaman itu ya. Mantep juga. Bukan mantep lagi, rekaman efisien, isi gitar Iya. bisa 18 track padahal nggak penting banget. Iya. Terus ya udah digital itu. Iya ya. Gue sering banget dapat kerjaan dari Musika ngambil data yang lama 24 track, Hah? transfer ke situ. Oh iya, sebagai early adapter juga Iya. bisa buka gitu ya. Data lama gue kumpulin dari Musika dulu, dari tape ya. Didigitalin, jadi digital, kirim datanya, balikin. Itu jobnya gede juga. Gede lah itu. Dari Orang- situ gue bisa beli gitar gitu ceritanya, Ve. I see. Jadi gue nggak main gitar tapi tetap punya beli alat. Itu ya dapat duit dari kerjaan recording. Pokoknya apapun gue kerjakan selama itu berhubungan dengan teknologi. Zaman itu. Udah beli preamp-nya, Iya. preamp nggak jelas apalah dulu. Iya, ya namanya gemes ya, pengen tahu kan. Iya, punya duit ya. Untungnya gue gak ngaco gitu, maksudnya gue fokus gitu ya. Beli alat. I see. Jadinya itu suatu hari jadi penyelamat ya. Oh iya, knowledge tuh beli Iya. alatnya. Oh iya, pengetahuannya juga ya jadinya. Jadi ngerti kan kalau Ma- ketemu. Mindset menggunakan barangnya juga jadinya ya Ya kalau jauh. ketemu engineer lama tuh jadi nggak belagu gitu. Oh, kalau lu pakai, gue ada alatnya, ada gitunya gue gitu. Pernah punya? Wah, ini bisa gitu ya. Bukan pernah ada, bukan pernah. Oh, ada, iya nih bener. barangnya. Ada di rumah gitu. Sampai gue pernah ngibulin kok di Aquarius lu rekaman sama Pain. Kan waktu itu Aquarius baru jadi tuh, studio paling bagus di Indonesia lah pada saat itu. Ya. Sampai sekarang mungkin masih yang paling bagus ya. Oke. Rekaman pakai apa, Den? Ini Pak, gue baru beli SSL yang kecil, yang 16. Mic-nya apa? Newman. Padahal kagak ada. Astaga. Gue udah pakai digital, jadi Iya. kan rekamannya bagus kan, Den. Kalau pakai Newman, pakai preamp bagus. Ih, padahal kagak pakai semua. Plugin semua. Ya emang sih, emang di blind test nggak akan bisa kok, nggak Ya, akan ya, ada ya. yang tahu. Gimana ya? Yang penting waktu mixing kan gue balikin lagi ke Aquarius, mixing di SSL. Yang Iya. penting source-nya bener, nggak noise-nya kecil. Iya. Udah sih harusnya. Harusnya sangat bisa menjadi jauh lebih baik lagi sih. Iya, ya benar-benar ya. Ini ngomongin kerjaan nih berarti. Oke. Om Den sendiri sekarang banyaknya tuh ngerjain apa? Masih banyak bikin lagu kah atau masih banyak? Gue bikin lagu nggak Direct? banyak sebenarnya, karena gue nggak pernah nyetok lagu, Fe. Oh enggak. Nggak pernah nyetok. Jadi lo kalau bikin lagu sama gue, lo ke rumah gue. Oh masak langsung bareng gitu bikin. I see. Karena buat gue bikin lagu gampang. Wih, hati-hati nih. Gue bisa buktiin. Oke. Ya kasih save soalnya. Ini kerekam gak audionya? Kita rekam. Re mi fa sol la si do, kasih not aja. Antara itu. Bebas. Da 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 da, 2 not. 3 not. Da 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 da. Da 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 da. Jadi lagu. Tinggal sikat lirik Liriknya yang relate ke orang-orang ya. gampang. Lo lagi ngomong apa misalnya? Aku sedang jatuh cinta sama kamu. Aku sedang terlilit hutang. Aku banyak hutang, aku tak bisa mengawini kamu. Karena buat gua lagu itu jadi signaturnya si penyanyi. Kalau yang Om Dencas rasa selama perjalanan Om Dencas yang membuat Om Dencas tajam ini akhirnya apa? Fase yang mana? Berani. Gue tuh berani ngapa-ngapain. Berani ambil resiko hidup gua. Besok bisa nggak bikin orkestra 16 orang? Bisa aja dulu. Urusan nanti bisa apa enggak. Bisa aja dulu. Karena itu buat gua ada duitnya nih. Gua benar-benar kalau gua nggak ambil jobnya hilang nih. 20 juta, 50 juta. Ambil aja dulu deh. Gua tinggal tanya orang kalau nggak bisa kok gitu. Kayak gitu. Bisa nggak awal-awal? Bisa nggak lo bikin lagu yang kayak gue bikin lagu? Gue tadi kan bukan pencipta lagu. Datanglah ke tempatnya Anang waktu itu. Ada bos namanya Pak Handi. Pak Handi tuh suaminya Bu Acin yang punya Musika. Dia bisa bikin lagu nggak? Bisa. Ya udah besok artisnya ke rumah lo deh. Ke rumah gue pagi-pagi. Begitu buka pintu, Anjas Asmara, artis top. Lagunya ada Mas? Ada. Padahal nggak ada lagunya. Mas kamar mandi gue. Bikin lirik di dalam kamar mandi. Udah. Lagu nggak diterima paling. Begitu gue dengar lagunya bagus Mas gitu. Kasih tahu Pak Andi. Lagu lo bagus gitu. Wah makasih Pak. Mixing sekalian ya? Iya. Ya, Rilis.
Rilis. Apa ya lagunya? Meledak dulu lagu Sinetron Cecep pada saat itu. Jadi Itu pada bikin di kamar mandi. iya. Lagu itu meledak di sinetron di tahun yang sama. Itu ada 4 sinetron, 4-4-nya semuanya lagu gua. Lagu apa namanya? Lagu puasa gitu-gitu, lagu sinetron semuanya hits. Oke. Jadi kalau bilang kebetulan ya kebetulan juga, tapi menurut gua momentumnya pada saat itu tahun 2001, 2002. Orang tuanya bikin lagu padahal gua arranger. Nah ini balik lagi ke yang tadi Om. Aku nggak percaya hanya sebatas luck. Karena Om Brani itu bukan luck. Momentum sih, Bung. Gua lebih tepatnya gua selalu memanfaatkan momentum semaksimal mungkin. Nah itu. Mungkin caranya gini, Pi. Gini. Orang minta lagu A, minta lagu 1 gitu. Oke. Lo siapin 2 misalnya gitu. Hmm. Lo misalnya mixing berapa hari? 5 hari, lo bikin 2 hari. Jadi lo ngasih semaksimal mungkin. Menjadi bisa diandalkan. Oke. Iya, jadi orang tuh jadi oh enak kerja sama Denzas ya. Bisa ini gitu. I see. Jadi orang minta 1, gue kasih 2. Bayarannya sama. Jadi orang ceritakan. Jadi luck itu mungkin orang dari akumulasi ketika gue mengerjakan segala sesuatu dengan pekerjaan gue tuh semaksimal mungkin. Suatu hari itu bakal jadi ombak yang luck lah. Iya, ke bawah sampai sekarang. Sekarang tinggal metik aja gitu. Sekarang tuh gue bisa nolak kerjaan loh. Bukan sekarang. Pada saat itu tahun 2000 gue nikah, 2005 sampai 2010 tuh gue bisa nolak kerjaan loh. Karena banyak banget. Kebanyakan. Sampai orang bisa nunggu sama gue. 6 bulan baru 8 bulan sabar ya gitu. Tapi begitu 6 bulan, ya misalnya 6 bulan ya, 3 bulan gue bisa ambil kerjaan itu. Karena gue kebut. Oke. Apakah bagus apa enggak, jelek. Nah gue gak pernah mikir gitu bagus apa enggak. Tapi yang ngasih duit gue bayarannya menurut dia bagus cukup. Gue gak perlu berdebat untuk menguji hasil karya gue. Anjing ini berat sih. Anjing ini berat banget. Iya jadi no matter orang ngomong apa soal lagunya, hasilnya nanti. Miskin jelek bodoh amat gitu. Tapi yang bayar gue senang cukup. Kan kita servis, kita kayak dokter. Kita perusahaan jasa. Iya. Memang berat sih kadang-kadang. Oh ini kan bukan gue banget nih. Ini musiknya terlalu cupu lah gitu. Ya gue basicnya belajar harmoni, belajar orkes, tiba-tiba bikin lagu. Apa pilih lagu jadi pacarmu? Lagu apa pada saat itu kan? Ya udah gue downgrade aja. Ternyata nikmatnya lebih banyak. Gitu. Wah berat sekali. Jadi menurut gue yang sulit itu adalah ketika kita menurunkan ego dan musikalitas kita. Lo kalau ngomongin skill, speed, semua orang bisa. Tapi bisa gak nurunin ego lo? Lo solo deh. Solo di band lo ini. Biasanya sesuai dengan umur, pengen yang nongol gitu. Tapi sekali waktu lo ada part yang dimana lo gak harus nongol kan? Ya kayak gitu sebenarnya. Oh, bisa dibilang semakin kesini semakin sensitif lah ke arah sana. Dan harus bisa menurunkan ego biar bisa sensitif ke arah sana. Iya. Lo dengerin Slayer, lo dengerin Megadeth, terus lo dengerin Korn. Gak ada yang solonya gini. Iya, Korn gak ada yang. Dia berusaha untuk menyesuaikan gitu. Menurut gue itu yang sulit. Padahal musik kayak Korn itu ada harmoninya. Apalagi udah substring segala macem. Itu gemes sih. Gemes itu. Itu kan dia mesti jadi lebih kebutuhannya gitu. Kalau kita balik ke 80-an ada interlude kan, sekarang nggak perlu kan. Ya gitu. Dulu ada part interlude. Ya sekarang jadi part metal pun sekarang jadi part pop jadi ujungnya gitu. Iya. Bukan jelek, bagus bukan loh. Iya. Itu sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Yang lagi mudah diterima yang seperti itu. Iya. Atau misalnya ya udah lo main di situ aja, main yang kelamaan nggak apa-apa juga. Menurut gua nggak bisa dibandingkan musik A zaman dulu sampai sekarang. Beda-beda. Atau misalnya gini, orang selalu bilang lagu zaman dulu tuh bagus-bagus ya. Kalau menurut gue sekarang yang jauh lebih bagus. Kenapa dulu bagus? Karena dulu medianya nggak banyak. Kita dengerin radio yang sama dengan TV yang sama. Sekarang lagu bagus hilang karena akan ada lagu bagus lagi yang baru-baru. Disikat sama lagu bagus lainnya juga. Iya. Dan sekarang orang nggak punya pilihan. Orang bisa milih YouTube yang dia suka aja. Sekarang di TV mana ada acara musik? Udah nggak ada. Iya. Bikin hits gampang dulu. Ya kenapa dulu bisa hits? Karena kita dengerin lagu yang sama. Karena medianya cuman itu aja. Pilihan hiburannya bisa dibilang hanya segitu pintunya ya. Jadi ya mau nggak mau kita nonton TV lah jam segitu. Iya. Lagunya jadi harus lewat. Jadi kita harus. Iya.
Kalau sedangkan sekarang dengerin sekarang ya? lagu-lagunya Hi-Fi atau lagu-lagunya apa, apa namanya, band apa, Malik gitu-gitu, bagus-bagus lagunya. Anak sekarang tuh bagus-bagus, harmoni. Band deh paling gampang deh. Heeh. Kita kan dulu band Indonesia metal bisa dihitung lah, power metal apa segala macam. Iya. Sekarang pilihannya banyak. Iya. Tapi artinya sekarang enaknya lu hidup dengan fans, dengan komunitas lu sendiri kan. Lu gede dengan komunitas lu sendiri gitu. Iya. Bergerak dengan bergerak sendiri. Jadi bisa sendiri-sendiri. Yes. Akhirnya kita bisa dibilang Punya scene sendiri gitu loh. di skena itu gimana caranya Iya benar. nge-build community-nya dengan Itu yang paling penting. Nah dulu kan kita digiring sama perusahaan rekaman. Bikin musiknya kayak gini, bikin musiknya kayak gini. Plus minus ya. Gua belajar untuk beradaptasi dengan music industry di Indonesia atau di luar negeri. Bisa nggak bikin kayak gini? Gua anggap kayak belajar. Satu sih bertentangan dong. Gua anak metal loh. Iya. Gua kalau habis dengerin lagu pop, tetap dengerinnya gua dengerin Kreator, dengerin Slayer, Anthrax gua dengerin. Terus ya udah. Jadi gue nggak mau kehilangan spirit itu. Jadi untungnya gue bisa memfilter kapan gue menjadi diri gue sendiri, kapan menjadi orang lain. I see. Kapan menjadi Denny Ketoprak, Heeh. kapan menjadi Denny Casmala gitu ya. Gitu. Iya bener. Menarik, interesting. Fun. Oke. Akhirnya tapi Om Denca sendiri tuh doyannya ngerjain bikin lagu bersama sebuah band atau kayak kemarin kita kerjain Stereo Wall kayak cuman direct vokal doang atau apa? Atau sebenarnya Mana aja gue yang Om ini nih pengen doyan nih kerja tuh begini. pengen ngeband, punya band meledak gitu ya, tur tiap bulan, tiap minggu gitu kayak teman-teman gue tuh kayak apa Gigi atau band lo lah gitu yang main dengan komunitas. Kan gue sekarang ya cuman kan gue harus realitanya adalah gue harus hidup. Gue nggak punya band yang bikin band 2 kali nggak meledak, nggak jalan, ya udah. Rezeki gue adalah malah gue kerja dengan band-band top gitu. Iya. J-Rock, Spadi, Gigi atau pokoknya band-band atau penyanyi pop lah gitu. Ya mungkin rezeki gue di sini, kesempatan gue di sini dan ternyata nggak setiap orang bisa kayak gue gitu. Ada lah, ada gue, ada Tohpati, ada Ahmad Dhani, bisa kehitung lah gitu. Tapi kalau band kan jauh lebih banyak dan ribet kan band harus cocok sama ini segala macam. Impian gue adalah tetap pengen ngeband, main lagu sendiri gitu. Sekarang bukannya ada itu yang ya baru Deca Semala kan baru Casmala, karena dapat penyanyi aja betul, dapat label yang juga mau bayarin musiknya. Nah sih itu bagus lagunya. Ya bagus kan belum tentu jadi bisa jalan, nggak ada yang tahu sekarang. Iya. Lu bikin lagu 1-2 chord gitu zaman sekarang meledak. Gue nggak bilang bagus jelek ya gitu. Akhirnya kan apa ya, semua tuh berawal dari momentum yang tepat, tim yang tepat, lagu ada tempatnya masing-masing. Lagu ada tempatnya masing-masing. Iya. Bener sih, genre apapun pasti ada yang dengerin sih. Iya, event itu dimainkan oleh seorang pemula sekalipun, paling tidak ibunya suka, bapaknya suka, anak kecil. Bener. Minimal fansnya dapat 2 berarti ya. Itu maksud gua. Iya. Sekarang tinggal luck-nya aja juga baik lagi. Apa karena ada Denny Casmala besar bisa bikin nanti jadi besar lagi. Begitu masuk ke musik industri, semua dari nol lagi. Gua harus campaign di radio. Oh iya. Yang tahu gua cuma musisi doang. Pendengar tahu penyanyinya doang. Lagu ini yang nyanyi ini penciptanya nggak ada yang tahu. Iya, I see. Wah, menarik nih ngomongin pencipta nih ya. Dan Om Dences tadi ngomong soal ya rezeki Om Dences berarti ya ada sekitaran band besar tadi yang ngomong gitu kan. Iya. Akhirnya Om Dences memonetisasi itu lewat mana aja? Oke. Gua orang yang tahu banget kapasitas gua. Oke. Gua bukan orang yang ngerti berhitung. Orang yang ngerti namanya aturan royalti. Gue orang yang akan fokus tetap bermusik apapun. Karena gue ketemu dengan beberapa teman gue musisi yang sudah larinya ke arah hukum atau distribusi segala macam, pasti meninggalkan musiknya. Paling tidak setengah dia fokusnya akan beda. Jadi bukan gue nggak peduli, gue peduli. Tapi ada satu momentum di mana gue harus menjadi orang yang harus peduli sama namanya hak-hak. Memang. Tapi gue nggak sepenuhnya akan di situ. Karena apa? Gue tahu kapasitas gue. Gue bukan orang yang bisa ngomongin, lu salah lo, harusnya begini, royalti segini-gini. Kalau gue sampai ke situ, gue akan mundur. Karena gue percaya gue orang yang kreatif. Iya. Tapi gue ikut di satu asosiasi namanya Asosiasi Komposer Indonesia. Gue kebetulan salah satu yang pendiri juga.
Itu juga karena ke-trigger, karena lagu gue meledak ternyata nggak dapet apa-apa. Lagu yang itu, Pada saat itu ya iya. gitu 2018-19 lagu meledak kan dapat cuma 200.000 gitu. Tapi setelah gue masuk ke aksi berubah semua nilainya itu, jadi dapat lebih. Oh, angkanya value-nya naik? Performing ya, kita ngomong performing bukan royalti digital udah pasti dapat gue, cuman ya nggak gede juga. Tapi performing right itu yang lagu gue dinyanyiin sama siapa, harusnya gue bisa dapat duit yang menurut gue bisa jadi passive income. Selama ini gue hidup bukan dari passive income, bener ada kerjaan baru bisa makan gue. Oke, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang nonton belum ngerti. Berarti let's say dari satu buah lagu, Om Dencas tuh akan dapat tadi royalties. Iya, performing right. Jadi ketika penyanyi menyanyikan lagu itu harusnya gue dapat. Oke, ketika penyanyi nyanyiin, penciptanya dapat nih. Harusnya dapat. Oke, itu satu. Lalu dari satu buah lagu tuh dapat? Ya tergantung karena sekarang udah ada aksi. Kan ada LMK yang tugasnya memungut itu kan sebenarnya. Itu tidak berjalan dengan baik dan tidak transparan. Nilainya berapa? Kok ada yang gede, ada yang kecil gitu ya. Padahal lagu gue nyanyiin banyak event. Kayak misalnya ada satu event misalnya Pesta Pora atau segala macam. Berapa artis yang nyanyiin lagu gue gitu. Oh, oke. Katakanlah pukul rata misalnya 500.000. Misalnya terkecil 500.000. Seminggu ada yang 10 kali main misalnya. Seminggu ya. Band cafe, bukan band cafe lah. Penyanyi yang top lah yang bayarannya di atas 20 juta. 500 kali 10 aja 5 juta. Sebulan. 4 kali berarti kan. Paling nggak gue dapat 20 juta. Pasif harusnya. Nah itu yang sedang diperjuangkan. Undang-undangnya harus dirubah. Yang harus lebih menguntungkan. Logikanya gini. Lo manggung nih. Ada panggungnya. Ada bandnya. Ada penyanyinya. Tapi kalau gak ada lagunya gimana? Sementara tukang rias datang dibayar sekian juta untuk merias. Bayangin kalau itu semua ditarik kalau gak ada lagunya gak ngasih izin. Iya benar juga. Jadi nanti perizinan itu nanti ke depannya akan jadi satu yang paling atas adalah izin pemilik lagu. Kalau pemilik lagu yang ngizinin, ya udah. No show. Lo nggak bisa show. Paling gampang adalah kemarin Om Irama manggung, main intronya di Purple. Mereka jadi openingnya di Purple. Di-cut langsung, nggak boleh main kan intronya. Tahu ceritanya? Tahu. Aku itu aja intronya aja udah nggak boleh dipakai. Berarti kita punya hak untuk melarang lagu sebelum dibayar. Intro itu tuh berarti ya udah jadi bagian lick itu udah performing tuh. Iya dong. Kalau orang denger lagu udah teriak-teriakan gitu. Notasi itu udah performing, udah masuk. Riff itu udah jadi intronya. Lo nggak mungkin main lagu Suci Allah main intronya bukan tong-tet. Bener juga. Bener. Kayak gitu. I see. Nah kemarin juga aku lihat Ahmad Dhani sama Pio bikin reels itu. Ya pemerintah Jokowi gitu kan. Pemerintah harus melibatkan memang orang-orang yang kompeten di situ harus dilibatkan karena yang punya lagu kita kok. Nggak bisa mereka bikin undang-undang tapi nggak ada kitanya gitu. Oh nggak ada pelakunya. Bikin peraturan tapi yang mereka yang bukan ranah mereka gitu. Oh itu yang dimasalahin. Harusnya diundang, kasih input paling nggak, ada haknya pencipta lagu di situ. Jadi yang Asosiasi Komposer Seluruh Indo masalahkan itu peraturannya mau disahkan aja nih gitu ya. Padahal kita nggak tahu. Gitu. Itu yang sedang kita perjuangkan. Semoga nanti kalau udah ada presiden baru ada undang-undang yang rusak kan di situ. Kayak siapa aja boleh make asal bayar. Yang make itu siapa gitu. Kalau mungkin kita kolek dari kafe-kafe ya mereka bayar kan ke LMK. Tapi kalau performing rate ini kan hal yang beda. Oke. Aku mau nanya soal performing nih. Let's say aku manggung di acara Kairos Fest ya. Band AV Strangers main di Kairos Fest. Yang harus bayar penggunaan lagu Belah Rata Berpisah tuh siapa? Kairos Fest atau band AV? Misalnya band lo main lagu gua nih. Iya lagu Belah. Ya. Oke. Yang paling gampang adalah gini. Misalnya bayaran band lo 50 juta. Oke. Aku dibayar sama Kairos Fest 50 juta. Oke. Misalnya si IO-nya nggak mau bayar. Paling gampang ini. Ya udah naikin aja 5 juta. Jadi bayaran lo 55 juta kan? Oh iya. 5 jutanya buat si punya lagu. Oh. Atau dibalik. Oke, gue nggak mau bayar, lo yang bayar ya IO-nya. Kayak gitu. Oh. Itu paling gampang. Itu agreement yang cukup easy sih. Iya. Nah gampang terus sekali. Om Dencas bisa tahu lagunya dibawain itu gimana? Nah itu dia gue bilang. Selama ini LMK tidak bekerja dengan
baik. Kita nggak tahu IO-nya harus lapor. Nah sekarang harus dibalik. Dibalik. Ya, mengerti. Oke, dibalik. Jadi memang manajer atau penyanyi atau penyelenggara apapun harus yang report, punya kesadaran. Makanya kita bikin asosiasi itu, asosiasi komposer Indonesia itu adalah untuk melindungi hal kayak gitu. I see, ngerti aku sekarang. Kan kalau kita asosiasi pemain gitar Indonesia belum ada. Profesi kita belum diakui loh pemain gitar. Suatu hari kita harus bikin. KTP aku cuma seniman soalnya. Nah itu. Iya. Suatu hari harus ada tuh. Jadi misalnya pemain gitar yang misalnya band pemula minimal bayarannya satu band bayaran pemain gitar lah gitu. Misalnya 1 juta gitu. Udah di bawah 1 juta, yang di bawah 1 juta yang bayar kita itu nggak boleh. Gunanya asosiasi itu melindungi. Oh, salah satunya itu. Jadi profesi musisi Indonesia belum diakui. Baru asosiasi komposer itu yang udah ada. Komposer udah. Udah ada. Kalau di luar kan ada United ya, yayasan ya. Iya ya, udah. Lo nggak main musik aja ngamen dibayar gitu loh. Ya. Kita belum ada. Suatu hari kita harus bikin I see. ke depannya. Iya benar, masuk akal. Nah terus, sorry aku masih penasaran. Balik lagi ke yang tadi. Si event ini, si Kairos Fest ini atau Band AV itu value harus bayar berapanya gimana? Nah kita sudah menentukan nanti. Akhirnya lewat aplikasi. Nanti ada. Misalnya per lagunya 1 juta gitu. Si penyanyi itu bawakan 10 lagu. Ya bayar 10 juta. Artis itu bayarannya berapa? 100 juta. Jadi 110 juta. Kelar. Oh. Yang punya lagu ngizinin, yang punya lagu dapat duit, yang nyanyi dapat senang. Show-nya jalan. Ya, lu bisa bayar gedung, lu bisa bayar polisi, lu bisa bayar keamanan. Masa bayar lagu nggak bisa? Lu bisa bayar tukang make up 5 juta, 4 juta, 10 juta. Masa punya lagu nggak dapat duit? Iya ya. I see. Masuk akal. Masuk akal. Itu yang banyak orang nggak tahu. Dipikir, wah pencipta lagu butuh duit. Ya semua juga butuh duit, tapi ada haknya di situ. Berarti yang Gue serius banget sih ngobrol sama lu. Harusnya gue hancur loh, Fe. Lu bawa serius mulu tadi. nih, terlalu kuat namanya. Terlalu berat namanya DIMB. Nanti kita ganti nama podcastnya Om. Biasanya gue hancur banget. Oke, lanjut. DIMB tuh Denny harusnya Om. Oh iya. Denjas Indonesia Music Business. Denjas Indonesia Music Business. Bener Om. Kalau AIM, AV Indonesia Musik. Nah, itu berarti ya yang lagi diperjuangkan tuh itu dulu ya? Ya, ada hak-hak. Kayak gini, paling gampang. Gue kenal beberapa pencipta lagu senior yang hidupnya mendedikasikannya dengan sebagai pencipta lagu. Oke. Secara ekonomi, performer, atau paling gampang penyanyi lah. Mereka bisa punya ganti mobil mungkin setahun sekali gitu ya. Iya, karena Pencipta lagu itu belum tentu punya mobil. beli mobil pun belum tentu. Belum tentu. Bayangin setiap tahun mereka harus nyamperin ke pencipta lagu. Misalnya ada contoh, anak saya mau sekolah, saya sakit, harus ada sumbangan segala macam. Itu hal paling gampang. Karena gue tahu realitanya. Ada pencipta lagu top, gue nggak sebutin namanya. Rumahnya masih di pinggir gang. Padahal lagunya beda 100. Lagunya hacep parah. Dan nggak satu, ratusan. Shit. Iya kesel sih. Kan orang nggak tahu, pencipta lagu butuh duit. Kalau netizen suka gitu-gitu kan. Iya. Kayak Agnes kalau kasusnya sekarang nih. Oh ini lagi naik Agnes. Kasihan teman gue Ari Bias. Gue tahu sekali Ari Bias. Lagunya nggak ada yang nggak hits. Tapi gue tahu kondisi ekonomi ya. Sementara performernya, ampun deh, mapan banget gitu. Berarti Gue kebetulan gue Denny Casmalani orang yang beruntung. Oke. Gue nggak cuma bikin lagu, gue bisa jadi arranger, gue bisa jadi produser. Hidup dari situ. Ada part gue sebagai pencipta lagu. Ya kebetulan lagunya meledak. Jadi gue masuk di situ. Gue mengatakan kepada semua performer bahwa Denny Casmala beruntung. Ada kerjaan lain selain bikin lagu. Gue nggak pernah nyetok lagu. Bayangin orang yang pekerjaannya menyetok lagu. Kasian kan, dia nawarin lagu-lagu. Kalau nggak suka ditolak. Kalau suka diambil. Yang bayar juga bukan penyanyinya, yang bayar labelnya. Terus nggak dapat royalti. Dapat di depan 2 juta, 5 juta, 10 juta habis. Udah selesai, habis. Padahal seharusnya performing dia dapat. Itu yang gimana sih? Berat sekali obrolannya, tapi menarik. Berarti aku akan paling gampang nih. Lo kan punya karya sendiri nih. Benar. Dapat bayaran lo main kan? Dapat manggung. Tiap lagu ada penciptanya kan? Ada. Dapat duit lagi lo yang bikin lagu. Itu yang paling gampang. Bayaran band lo
Katakanlah paling murah misalnya nih 5 juta misalnya gitu. 5 juta. Lagu lo harga 50.000. Hmm. Ada berapa lagu situ? 10 lagu manggung. 500.000 dapat lo sendiri yang bikin lagu. Pasif. Itu harus. Iya. Bayangin lagu main orang lain. Iya. Itu loh. Ya teman-teman, kalau kamu musisi, kalau kamu pencipta lagu, kamu pernah bikin lagu, kamu ngeband, kamu bawain lagu orang, kamu harus melek soal ini berarti. Paling nggak tahu excuse lah gitu. Iya. Kalau yang di kafe kan band kafe kita tahu lo bayarannya berapa lah gitu. Kalau bayar lo udah 30, 25 juta lah ke atas itu. Ya masa nggak inget yang bikin lagu, kasihan lah gitu. Iyalah. Iya. Nah berarti kita anggaplah dari kasusnya Agnes nih yang lagi naik ini, itu yang miss tuh hanya si ini asosiasi ini belum clear gitu ya. Ya saya sedang perjuangkan. Kita punya hak melarang kok. Dhani Ahmad bisa melarang Once lagunya jangan dipakai. Nah undang-undang di Indonesia itu tidak boleh melarang pencipta lagu itu melarang dipakai orang lain. Oh itu belum. Itu yang jadi masalah. Ada undang-undang yang harus dirubah. Itu yang harus dirubah. Itu yang jadi perdebatan orang hukum pasti mikir kan undang-undangnya boleh. Ada yang berpihak kepada hukum, benar. Tapi kalau kita ngomongin hati nurani pencipta lagu, atau kita ngikutin di bule lah di luar. Ya itu paling gampang kok. Iya diikutin di luar. Aku rasa ternyata di Indonesia juga terbelah tuh. Ada hukumnya Eropa, hukumnya Amerika. Amerika siapa aja boleh pakai tapi bayar. Kalau Eropa enggak, itu tetap jadi hak milik si pencipta apapun karya itu. Oke. Itu lagi diperdebatkan. Makanya tahun depan, makanya Dhani Ahmad ada di situ, DPR memperjuangkan itu. Itu harus diperjuangkan mungkin 20 tahun lalu. Banyak kan musisi yang jadi anggota DPR, tapi enggak jadi apa-apa, tidak mewakili kita. Lah iya ya, harusnya mereka. Gue nggak sebutin namanya ya gitu ya. Tapi mereka ya udah safety kali, ngapain mikirin yang lain gitu. Sekarang ada Ahmad Dhani yang paling vokal kan betul. Iya. Tokoh yang menurut gua. Semua penyanyi, musisi dia ada semua di situ dan dia bisa mewakili itu semua harusnya. Semoga cepat beres. Aku juga akan update soal ini. Aku ternyata obrolan ini membuat aku lebih mengerti. Band lo main tuh ada budget lebih, itu yang harusnya jadi hak pencipta lagu. Oke deh. Terima kasih Dencas. Siap, terima kasih. Sharing. Thank you so much. Dari obrolan koleksi gitar, koleksi pedal, koleksi Vespa, koleksi ban Vespa, sampai ngobrolin ya soal hak itu. Thank you so much. Siap. Terima kasih Om Den. Semoga bermanfaat informasi ini. Wah, sangat bermanfaat. Ini mah sangat bermanfaat sekali. Terima kasih juga buat Kairos udah bikin program ini, udah bisa ini. Tapi ada yang satu yang kurang. Apa? Ada kopi hangat gue nggak ditawarin, enak banget padahal nih. Om Dencas mata kan. Astaga Sri Mulat. Buset. Oke, that's it deh. Thank you ya. Sampai jumpa di DMB selanjutnya. Saya Ave. Ini Jasmala. See you in the next video. Bye.